Shalom, selamat malam, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam perenungan malam di akhir pekan, di hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2022. Ini adalah anugerah dan berkat Tuhan yang boleh bersama kita rasakan. Sebelum kita memulai perenungan malam di hari ini, mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan. Dari waktu ke waktu, dari pagi, siang, hingga di malam hari ini, kami bersama boleh mendapatkan kasih Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk boleh bersama melanjutkan aktivitas kami, beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Ketika di malam hari ini Tuhan kami bersama akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan bersama diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab di malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal 19, Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26. Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Jika kita memperhatikan berita, ada berita yang lagi hangat-hangatnya, yaitu dunia trading. Ada seorang anak muda dan seorang suami yang tertangkap perihal hal tersebut. Mereka yang awalnya adalah orang yang sangat kaya raya, dijuluki dengan julukan Crazy Rich, dan memiliki banyak mobil mewah dan juga rumah mewah. Saldo rekening mereka bisa sampai 9 digit. Bahkan dalam sehari, mereka juga mampu membeli mobil dengan harga mewah, mobil dengan harga 2M. Ini terjadi dalam dunia kita jika kita membaca berita, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang yang kagum bahkan juga bertanya-tanya, dari manakah kekayaan orang-orang itu? Akhirnya, kekayaan yang dimilikinya itu tidak lama diketahui oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian sedang menyelidiki kasusnya. Kemudian anak muda dan seorang suami ditangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan trading atau pencucian uang atau memeras keuntungan dari orang lain. Dari kasus ini saudaraku, artinya bahwa manusia itu mencintai uang. Uang dapat memberikan pelbagai kenyamanan hidup. Dengan uang, manusia dapat membeli dan menikmati apapun yang diinginkannya. Di sini, jika disalahgunakan, uang bukan lagi sarana untuk memberikan kebaikan, tetapi candu untuk membuat orang mengumpulkan kekayaan lebih banyak lagi dan memuaskan keinginannya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kejadian yang terjadi, kita viral di media sosial, di televisi juga mungkin, kekayaan dapat membawa duka. Kekayaan seringkali menjadi dambaan insan demi kebahagiaan.
Namun sekeringkali realita itu berbicara sebaliknya, bahwa kekayaan membawa duka, yaitu tidak membawa ketidakharmonisan, retaknya persahabatan, rela menjual kejujuran demi kepentingan pribadi, dan membawa diri pada kehancuran diri. Terlebih lagi bila kekayaan itu sudah menjadi candu, atau yang kita dewakan dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu dalam kehidupan ini kita ukur dengan kekayaan. Nah, dalam pembacaan kita di malam hari ini, Yesus sedang memberikan informasi tentang bahayanya kekayaan. Dan digambarkan secara hiperbola. Lebih mudah unta melewati jarum lubang daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah gaya hiperbola yang digunakan Yesus. Yang masuknya bagi manusia mungkin tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita baca di ayat 26. Yesus sedang tidak memusuhi orang kaya. Tetapi Yesus ingin mengingatkan bahaya yang bisa datang melalui kekayaan. Dengan perkataan lain, kekayaan itu tidak salah, tetapi orang kaya harus berhati-hati sebab kekayaan bisa mendatangkan bahaya. Mengapa demikian? Secara sadar atau tidak, ketika kekayaan itu menjadi candu untuk pemuasan diri, kekayaan itu sendiri dapat membuat orang melupakan Tuhan. Ini sungguh bahaya, saudaraku. Mengapa? Sebab kekayaan bisa mengeraskan hati manusia, sehingga manusia kehilangan bela rasa, kikir, arogan, sebab segala sesuatu diukur melalui kekayaan dan kekuasaan. Bahayanya lagi, jika kekayaan dimiliki, dipercayai dapat mengendalikan hidup seseorang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengerti akan hal ini, apa yang bersama dapat kita pelajari dan kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sebagai manusia memang adalah orang yang membutuhkan kekayaan, membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi di sisi lain, manusia juga rentan akan godaan dan tawaran yang dapat membuat manusia goyah. Inilah waspada yang harus bersama kita mengerti sebagai orang percaya. Jika memang saat ini kita diberikan kelimpahan berkat oleh Tuhan, maka mari pergunakan dengan bijaksana. Jangan ragu untuk dipergunakan berbuat kebaikan, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai dan memberkati setiap kebaikan kita yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Tuhan dapat bekerja lewat banyak cara. Dengan tulus dan tidak takut akan kehilangan kekayaan. Kita memiliki pandangan yang seperti ini, janganlah takut, karena Bapa kita di surga sungguh kaya, melebihi harta yang kita miliki. Bapa kita kaya karena mampu memberi kita nafas yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan. Bapa kita mampu memberikan kesehatan, kesukacitaan, perlindungan, kekuatan, dan menjalani kehidupan kita. Bahkan mampu memberikan nyawanya lewat Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Bukankah hal ini jauh lebih berarti dan berharga daripada kekayaan? Dengan demikian mari, pergunakan dengan bijak setiap kelimpahan berkat yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Sebab, jika kekayaan itu dipergunakan dengan baik, kita jauh menerima berkat-berkat Tuhan yang kita tidak dapat beli dengan kekayaan. Kita memiliki keselamatan, kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat mensyukuri hidup, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga untuk kasih dan kemurahan Tuhan di malam hari ini. Bersama kami boleh belajar akan kekayaan yang kami miliki. Biarlah kami boleh mengungkap syukur, kami boleh melihatnya sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga ya Bapa, kami boleh mempergunakannya dengan bijak. Kami boleh mempergunakannya dengan baik, dengan tulus hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan dengan apapun yang kami miliki. Bahkan juga dalam keterbatasan kami. Ketika di malam yang panjang ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Atau bahkan kami akan beristirahat malam. Kami mau menyerahkan istirahat malam kami dan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan berbagai macam pergumulan, peliknya hidup, kelemahan tubuh yang kami alami, kami mau serahkan dan pertaruhkan hanya dalam Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kami Tuhan, ini seru doa kami. Yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.